Halo, selamat datang di Makan Anjay. Ketemu lagi dengan aku Andri, dan di kesempatan kali ini aku akan mereview kue basah dari Holland Bakery. Langsung saja, yang pertama kita akan mereview bacang ayam dari Holland Bakery. Kita kali ini jajan kue basah tapi versi premium ya. Biasanya kan beli bacang cuman harganya 5.000, dan kali ini aku beli bacang ayam di Holland Bakery, harganya adalah 25.700 atau sekitar 26.000 lah ya. Langsung saja kita buka. Ini aku beli varian rasa ayam pedas. Ini ada ayamnya, kemudian juga bacangnya juga lumayan ukurannya lebih gede ya daripada bacang-bacang yang aku temuin di pasar. Kalau di pasar harganya cuma 5.000, isinya itu oncom. Kalau ini bener-bener full isian ayam dan juga ada cabenya kali ya, karena ini pedas. Aromanya juga aroma cabe banget. Langsung saja makan woi. Sumpah, ini beneran enak banget ya. Pas aku cobain tuh, si ayamnya bener-bener ayam. Banyak banget nih. Dengan harga hampir 26.000, menurut aku lumayan worth it ya. Dia bisa untuk sarapan. Pantes sih Holland Bakery. Dia itu packagingnya baru datang pun dibungkusnya tidak memakai plastik, tetapi memakai tote bag dengan bacaan Holland Bakery. Tentu saja untuk harga tidak akan salah ya. Ada harga, ada kualitas, dan juga ada rasa. Enak banget. Tapi ada sedikit kekurangannya, yaitu dia rasanya dominan terlalu manis daripada rasa pedasnya. Padahal dia sendiri itu mengklaim kalau di bacangnya ini ada rasa ayam pedas. Cuman dari baunya aja sih. Tapi nggak tahu sih, kemungkinan karena harga cabenya mahal gitu kan di luaran sana, jadi dia agak mengurangi cabenya. Bener, biasanya sih aku lihat ya di orang-orang yang nge-review itu, dia dalamnya ada ranjaunya, kayak ada cabe gitu. Dikasih cabai rawit 1 biji supaya pas makan masuk mulut dia bener-bener dak gitu, pedas. Kalau ini enggak ya, dia mungkin ayamnya dimasak tapi pakai bumbu cabe gitu, nggak tahu juga sih. Menurut aku sih yang lumayan norak ya, dia rasa ayamnya itu kayak ayam mie ayam yang biasa ditaburin di mie ayam. Tapi enak sih, bener ya, 26.000 Holland Bakery. Dan katanya sih bacang ini kan juga makanan dari mana ya, dari ini ya, dari Cina ya. Aku suka Cina sekali. Bongkar. Tapi biasanya bacang-bacang yang pada umumnya, yang orinya itu, yang aslinya, dia tuh kayak campurannya lebih banyak. Kayak ada telur asin, terus ada campuran-campuran lain. Kalau ini mungkin ayam aja sih. Oh iya, ini dia bukan daun pisang ya, tapi daun bambu deh kayaknya dah. Kayak daun apa ini? Rating dari aku untuk bacang ini adalah 9/10. Ini udah approve banget di lidah aku. Dia rasanya juga yang gak gimana-gimana. Dia itu bener-bener campuran dagingnya, daging ayam yang asli tanpa campuran apa-apa. Beda sih kalau kita bandingin sama jajanan-jajanan yang harganya di bawah itu. Kayak bacang juga kan isinya cuman oncom kayak gitu. Pakai ayam suwir pun ayamnya yang dikit banget. Ini benar-benar full isian ayam. Ada harga, ada kualitas. Betul sekali Amel. Kali ini aku syuting ditemani Amel ya. Meskipun aku lumayan grogi kalau diliatin. Lanjut, makanan kedua itu dari dadar gunung ya. Dadar gulung. Dadar gulung ini harganya 9.200. Dan yang aku review kemarin di jajanan pasar yang rasanya menurut aku kurang approve di lidah aku, harganya sangat beda jauh ya. Kalau yang kemarin cuma 2.000-an dan ini di harga 9.200. Langsung saja kita buka ya. Begini tampilannya, lebih kecil daripada yang kemarin, yang 2.000. Dia bentuknya juga lebih kecil banget. Dia cuma berapa senti doang. Kayaknya dia ini berat deh sama label Holland Bakery-nya. Makanya agak sedikit mahal. Tapi wanginya bener, dia
enakan ini. Dia wanginya pandannya itu pandan yang ini deh, yang apa ya? Yang natural gitu, bukan pandan-pandan yang dari ekstrak perasa, yang dari itu tuh, dari apa tuh namanya, pewarna gitu. Dia bener-bener pandan kayaknya langsung dari daunnya dia. Langsung saja kita buka ya dalamnya. Dan packagingnya juga dia lumayan niat banget, karena ya sekelas Holland Bakery gitu, dia juga harus merhatikan packagingnya, nggak boleh yang ngasal karena dia sudah punya nama. Lihatlah, dan kulitnya juga ya seperti biasa, dia sangat lembut, tapi dalamannya wow banget. Seperti yang aku katakan sebelumnya di konten review yang jajanan pasar 2000-an itu, dia itu menggunakannya gula putih. Kalau ini kayaknya ada campuran gula merahnya, karena benar-benar si kelapanya itu berwarna coklat sekali. Dan wanginya ini bener-bener fresh ya, bener-bener premium. Aku suka sih, walaupun harganya lumayan sedikit di atas apa ya, nama kalangan bawah gitu ya, maksud gue. Meskipun dia bener-bener kue basah yang mungkin juga peminatnya dari kalangan menengah ke atas ya. Langsung saja makan woi. Begitu langsung masuk ke dalam mulut, si kelapanya ini nggak sangat mengganggu. Kalau yang kemarin memang dia teksturnya juga sama, tapi dia tuh gulanya kurang. Kalau ini gulanya pas, dan dia itu gulanya tidak lebih dominan daripada kelapanya. Jadi ada manisnya dan juga ada rasa kelapanya ini. Menurut aku si ini adalah bener-bener premium ya. Si dadar gunung ini bener-bener ngegunung banget. Dan juga kayak wanginya juga pas kita buka dari packagingnya, seret gitu ya, dia langsung gitu, kita langsung melayang-layang gitu seperti di ribuan dadar gunung. I love it. Gak pernah gagal si Holland Bakery dalam membuat produk-produk, membuat makanan seperti ini. Dia bener-bener top ya. Langsung saja terakhir makan woi. Sebagai pecinta dadar gunung, aku kasih rating 10/10. Ini enak banget, Holland Bakery, ya Allah. Ini bener-bener ya, perpaduan dadar gunungnya itu premium, dan dia itu emang bener-bener enak, walaupun harganya di 9.200 untuk satu bijinya ini. Tapi worth it, ada rasa, ada kualitas, dan juga ada harga tentunya. Oke, lanjut ke makanan ketiga, ada kue kue pepe ya, pepe pulang pergi. Tapi dia ini pepenya di roll gini, karena mungkin tadi ada dua varian sebenarnya. Ada kue pepe biasa, terus sama ada kue pepe yang yang slash, dan aku memilih untuk membeli kue pepe yang slash ya. Oh, kue pepe itu mirip kue lapis sih guys ya. Bisa dicopot-copot gini, terus gini. Oh, kita makannya langsung aja. Makan woi. Nah, maksud gue tuh, kue lapis yang kemarin itu harusnya rasanya seperti ini loh, bukan yang asin. Kalau yang ini tuh bener-bener dia lembut, terus kayak pas masuk ke mulut dia ada asin, tapi yang tidak asin, terus juga ada rasa gurihnya, dan itu tidak mengganggu, bukan rasa gurih yang asin. Untuk ininya pun dia plumpy, terus aroma pandannya itu juga enak banget pokoknya. Kalian harus cobain kue basah di Holland Bakery. Kue pepek ini, kue pepe ya, kue pepe ini rasanya enak. Terakhir, makan woi. Rating dari aku untuk kue pepe adalah 10/10. Jujur aku suka banget sama jajanan yang kenyal-kenyal gitu. Dia itu bener-bener kayak memberikan rasa yang tradisional tapi premium juga. Kue pepe, jos gandos ya. Dia udah 10/10 pokoknya. Aku kalau beli kue basah masih mending di Holland Bakery ketimbang beli kue basah yang 2000-an tapi harganya enggak gitu. Ini tadi harganya kue pepe ini
Kalau yang PP yang satu laginya itu harganya di 11.200. Kalau yang ini tadi aku beli di 8.600. Tapi balik lagi kan, ada harga, ada kualitas, dan juga ada rasa. Approve dari aku untuk Holland Bakery ini. Lanjut ke makanan ketiga, ada di Bika Ambon. Ini Bika Ambonnya ini versi potong ya, bukan yang ini yang full. Dan di Holland Bakery pun ada Bika Ambon yang full size gitu. Tapi ini potong. Ini harganya tadi di 10.200 ya. Gak tahu juga lagi promo atau apa, pokoknya 10.200. Wanginya ya wangi Bika Ambon ini loh, Bika Ambon yang aku cari selama ini. Kalau yang kemarin yang 2.000 nggak masuk. Ini bener, dia ada wangi-wangi spikuknya, terus juga kayak berminyak, bukan berminyak ya, tapi dia itu lebih berbutter. Kalau dikasih Wisman gitu, terus juga kayak bawahnya kering, atasnya bersarang, terus chewy juga. Langsung saja makan woy. Tapi ada kekurangannya buat ini. Aku sangat suka sekali Bika Ambon, tapi aku tidak suka yang menggunakan spekuk, yang menggunakan rempah-rempah. Jujur saja Bika Ambon dari Holland Bakery ini kayaknya memakai spekuk ya. Pas masuk mulut, aroma rempahnya ini begitu langsung kuat banget di hidung dan juga di tenggorokan, kayak ada anget-angetnya gitu. Jadi dia tuh kayak spekuk, bener-bener ada spekuknya, rempah-rempah gitu. Bukan yang tipe Bika Ambon yang menggunakan full Wisman ya. Kalau yang di Cimehong kan menggunakan full Wisman gitu. Terus yang di lain juga kayak pakai bener-bener pakai butter dan mentega yang melimpah. Sepertinya ini dia lebih ada campuran spekuknya, rempah gitu, apa ya namanya ya, spekuk dah pokoknya. Kalian boleh share aja di pencarian spekuk itu apa. Spekuk itu adalah rempah-rempah yang diracik oleh Belanda kalau nggak salah ya pada zaman dahulu, jadi disebutnya spekuk atau cinnamon mungkin ya. Ada juga yang bilang kayaknya dia pakai cinnamon, kayaknya juga iya sih dia. Pokoknya spekuk itu adalah keseluruhan, dia pakai cinnamon, pakai pala, pakai yang lain-lain. Pokoknya dia itu benar-benar campuran dari seluruh rempah gitu. Kemudian diaduk lah pakai adonan si ini dan jadi Bika Ambon. Tapi dia enak, lebih enak daripada yang 2.000-an. Sekali lagi ya, beda. Ada harga, ada kualitas, dan juga ada rasanya. Dan ini rasanya enak. Dia mungkin tipe Bika Ambon yang menggunakan spekuk. Dia itu biasanya untuk peminat Bika Ambon yang menggunakan spekuk itu adalah kalangan orang tua ya, orang yang udah lanjut usia, yang biasanya kopi pakai kopi pahit atau teh tawar. Kalau untuk anak muda mungkin Bika Ambon ini agak sedikit kurang ya. Tapi so far si Bika Ambon ini juga approve di lidah aku, dan untuk ratingnya adalah 8/10. Dan aku sebagai pecinta Bika Ambon pun, meskipun aku nggak suka yang terlalu spekuk, dia itu spekuknya bukan yang spekuk banget. Jadi dia juga pas masuk ke mulut itu bukan yang terlalu aromanya buar gitu ya. Dia aromanya menyesuaikan. Cuman ya emang aftertaste-nya juga pas kita udah makan si Bika Ambon ini ada sensasi-sensasi rasa spekuk kayak sendawanya gitu, gitu. Nah di situ, langsung keluar kayak aroma spekuknya, dan menurut aku itu agak sedikit mengganggu. Tapi ya ini enak sih menurut aku. Lanjut untuk makanan yang keberapa ya tadi? Keempat ya. Kayaknya keempat apa keberapa dah? 4 bener, keempat. Kita langsung saja ada kroket, apa tuh dah namanya? Kroket ya. Sebenarnya aku tadi mau beli risol ayam. Tapi katanya tadi dari Holland Bakery-nya telepon aku ya. Tit gitu. Halo Pak, mohon maaf, katanya risol ayamnya lagi kosong. Gak apa-apa kan diganti sama mau kroket atau mau apa tuh namanya risol, katanya. Aku belinya tadi pastel ayam. Kata gue, ya udah dah kroket aja, mau cobain kroket gitu. Nah dia ngasih kroket yang isi daging katanya. Nah ini bentukannya kroket. Aku juga baru tahu ya. Soalnya di aku itu kroket itu pakai ini loh, pakai apa ya namanya? Pakai itu tuh apa yang buat martabak telur tuh. Pokoknya itu dah pokoknya. Terus diisinya itu pakai mie, terus digoreng. Kalau ini kayak gini ya. Tuh dalamnya, wow, daging banget ya. Ini tadi harganya sama, 9.200. Wow, langsung saja kita makan woy.
Jadi kroket itu kentang ya, kayak perkedel ya? Apa gimana dah? Kata gue mirip perkedel lah. Tapi di aku nggak tahu ya, rasanya kayak kurang aja daripada makanan yang lain. Ini ada versi premium dan juga versi bawah ya. Mungkin si kroket ini tuh terinspirasi dari combro kali ya, atau misro gitu, yang oncom di jero itu. Jadi bentuknya juga sama. Tapi menurut aku dia terbuat dari kentang sih, karena ada ini kentangnya. Kayaknya kentang deh. Mirip perkedel. Tapi dia dalamnya dipakein ini daging, dan juga mungkin ada yang isian ayam atau isian apa gitu. Dia bentuknya lebih mirip combro ya bentuknya. Jujur sih aku lumayan. Menurut aku ini agak sedikit kurang ya untuk si kroket ini. Si kroket ini aku kasih rating di 7/10. Dia itu mirip perkedel, tapi menurut aku kalau misalkan sesuai selera di lidah aku itu, mungkin ini si adonan yang depannya ini, yang adonan kentangnya mungkin boleh dikasih totole atau masako lagi gitu, biar ada sedikit asin-asin atau gurih-gurihnya. Dia rasanya tuh bener-bener nggak ada rasa, cuma rasa kentang doang, nggak ada rasa manis pun, rasa asin pun, dan di dalam dagingnya pun juga agak kurang ada rasanya gitu, rasa asinnya. Dia lebih cenderung manis aja, cuman dagingnya juga nggak berasa karena mungkin udah ditonjokin dia ya, dagingnya udah di blender. Jadi gitu aja sih rasanya. 7/10 dari aku. Tapi aku juga ya worth it sih. Di harga 8.000 berapa tadi? 8.200 apa 9.200 ya? 9.200 ya, mohon maaf. Itu harganya di 9.200 lumayan worth it sih, karena bentuknya dia lebih gede. Tapi ya untuk rasa, mungkin kalau aku beli ke Holland Bakery lagi, aku tidak akan memilih kamu, karena kamu rasanya biasa aja, gak kayak teman-teman kamu yang lainnya gitu. Teman-teman kamu yang lain rasanya enak, kenapa kamu nggak enak? Kamu biasa aja rasanya kayak perkedel. Lanjut aja, makanan terakhir ada di lemper ayam. Lemper ayam harganya adalah 11.400 ya. Langsung aja kita buka lemper ayam. Biasanya lemper-lemper juga 2.000 sih, yang biasa-biasa ini 9.000. Dapat nasi padang kurang dikit. Untuk packagingnya juga dia bagus ya, udah kayak sabun. Tahu nggak sabun sih yang dibungkus begini? Tapi dia pakai daun pisang. Oh dia ini ketan ya, kayak dibakar ya? Apa dikukus deh dia? Dibakar kali, dikukus ya? Gak tahu ah. Dikukus kali, dibakar. Tapi lumayan berminyak. Oh dibakar guys, dibakar ya, diopen, dipanggang. Langsung saja makan woi. Ketan ya, bukan beras, ketan. Enak, isiannya banyak, ayamnya full. Nggak ada yang gagal. Ada yang gagal, satu dia nggak enak. Untuk lemper ayam ini isiannya benar-benar banyak, full ayam, bukan yang seiprit ya. Dia lumayan isian ayamnya. Kadang juga aku beli lemper ayam ini juga yang harganya 2.000-an, dia itu ngasih ayam suwirnya itu tuh benar-benar seitil banget, dikit. Kalau yang ini tuh ayam suwirnya benar-benar melimpah, terus juga si ketannya ini yang luarnya ya, yang untuk komposisi utamanya, dia tuh lumayan kayak apa ya namanya, balance aja gitu antara isian sama ini tuh malah lebih banyak dalemannya. Tapi kekurangannya cuma satu, dia itu pas dibuka lebih banyak minyaknya ya, mungkin dia masak digoreng atau dipanggang, nggak tahu ya. Sepertinya dia dibakar atau dipanggang, aku nggak tahu. Tapi dia itu bener-bener yang teksturnya pas kita makan itu sangat oily. Mungkin dia kalau misalkan untuk kalian yang sedang diet atau mengurangi kalori, minyak-minyak gitu, kolesterol, ini tuh kayaknya minyaknya terlalu banyak menurut aku. Tapi dia rasanya enak. Di dalamnya ini kayak dikasih suiran ayam, kemudian di dalamnya pakai abon ayam. Dia isinya full banget, mutung ya. Kalau kata orang Sunda dia mutung, full isian. Dalamnya juga banyak banget. Untuk di harga 11.200-an, menurut aku oke-oke aja ya. Untuk kalian yang
pengen ngerasain makanan yang premium gitu, yang untuk kalangan menengah ke atas, boleh kalian beli di Holland Bakery. Rating dari aku untuk lemper ayam ini karena isiannya full, rasanya juga sesuai di lidah aku, approve banget untuk lidah aku. Aku kasih rating 9/10. Jadi lemper ayamnya itu bukan yang pakai nasi gitu. Biasanya juga lemper ada yang pakai nasi, ada yang pakai beras biasa. Kalau ini pakai beras ketan, dia bener-bener ngetan banget pas digigit gitu. Dan isiannya juga lumayan full banyak. Cuman satu kekurangannya itu dia agak berminyak aja. Kemungkinan kalau misalkan next bisa kali dia dibikin versi yang tidak berminyak gitu. Tadi udah ya nilai dari aku 9/10 dan segitu dulu video aku kali ini. Kalau kalian punya ide konten menarik lainnya aku harus review apalagi, boleh kalian komen di bawah ya. Dan kalian juga kalau punya ide menarik lainnya boleh kalian DM ke Instagram aku ya. Terima kasih buat kalian yang menonton ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Dan jangan lupa bagikan, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya aku semangat lagi untuk kontennya. Terima kasih buat kalian semua. Bye-bye. Sampai ketemu di next video.